Hai semua, perkenalkan nama saya Syarifina dengan NIM 2288201188. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekstraksi minyak atsiri, vaksinasi dan pemurnian senyawa bahan alam. Minyak atsiri atau minyak esensial atau minyak eteris atau minyak menguap adalah minyak atsiri. Minyak atsiri atau minyak esensial atau minyak eteris atau minyak menguap adalah zat yang berbau khas dari tanaman yang memiliki aroma aslinya. Ciri-ciri utama: cair pada suhu ruang, mudah menguap, menghasilkan aroma khas. Kandungannya campuran senyawa aromatik yang umumnya termolabil atau rentan rusak oleh panas. Metode minyak atsiri: pertama, destilasi. Jenisnya ada destilasi air, destilasi air uap, dan destilasi uap. Selanjutnya, metode press, metode pelarut organik, eflueransi, dan metode maserasi lemak panas. Pertama, metode destilasi. Jenis dari metode destilasi yaitu: pertama, destilasi air, destilasi air uap, destilasi uap. Tahapannya ada persiapan bahan, pengemasan, kemudian pemisahan minyak. Kelebihan dari metode destilasi yaitu teknologi sederhana, cepat, dan mudah dipisahkan. Kekurangannya risiko kerusakan senyawa karena panas. Selanjutnya, metode press. Tahapannya persiapan, pengepresan, kemudian pemisahan. Kelebihannya tidak merusak senyawa, kekurangannya waktu lama dan pemisahan sulit. Selanjutnya, metode pelarut organik. Tahapannya yaitu persiapan, kemudian ekstraksi, kemudian pemisahan. Kelebihannya cepat, senyawa stabil, kekurangan biaya tinggi, dan pemisahan kompleks. Selanjutnya, metode eflueransi yaitu gunakan lemak dingin untuk ekstraksi. Kelebihannya sederhana, tidak rusak oleh panas. Kekurangan waktu lama, sulit dipisahkannya. Metode maserasi lemak panas. Menggunakan lemak panas untuk ekstraksi. Kelebihannya sederhana, kekurangan potensi kerusakan senyawa, kemudian pemisahan sulit. Selanjutnya yaitu vaksinasi. Vaksinasi adalah proses pemisahan ekstrak menjadi fraksi-fraksi atau bagian berdasarkan sifat kimia tertentu. Tujuannya yaitu mendapatkan vaksinasi aktif dari ekstrak dan mengisolasi satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Metode vaksinasi: pertama, ekstraksi cair-cair berdasarkan perbedaan kepolaran. Kedua, pelarut tidak saling bercampur. Ketiga, senyawa larut dalam pelarut serupa polaritas. Yang keempat, nonpolar, contohnya terpen dan steroid. Yang kelima, semipolar, contohnya flavonoid, aglikon, alkaloid. Yang keenam, polar, contohnya flavonoid, glikosida. Yang kedua, metode kromatografi menggunakan kertas atau lapis tipis, menggunakan kolom, vakum liquid kromatografi, menggunakan cell equation kromatografi, menggunakan solid phase extraction. Prinsip kromatografi: pertama, partisi atau like dissolves like. Pertama, partisipasi. Prinsip kromatografi: pertama, partisi atau like dissolves like. Kedua, absorpsi, yaitu senyawa menempel pada adsorben. Ketiga, pertukaran ion berdasarkan muatan. Yang keempat, ekskulasi ukuran berdasarkan besar molekul. Yang kelima, afinitas berdasarkan interaksi spesifik. Fasenya: pertama, fase diam, contohnya silika gel, alumina. Kemudian fase gerak, contohnya pelarut murni atau campuran. Langkah kerjanya: pertama, penjenuhan kamber, penotolan sampel, kemudian pengembangan, kemudian pengeringan dan visualisasi, kemudian isolasi bercat.
Kromatografi lapis tipis. Evaluasi KLT. Pertama, isolasi senyawa dilakukan setelah vaksinasi untuk memisahkan satu senyawa murni dari vaksinasi aktif. Metode isolasi umum. Pertama, KLT prepatif, bercak isolat, disedot atau dikorek lalu dilarutkan kembali. Kedua, kromatografi kolom digunakan untuk pemisahan larutan secara berkala besar. Evaluasi kuantitatif KLT. Pertama, menggunakan fotodensitometer atau luas bercak versus log konsentrasi. Yang kedua, konsentrasi diuji lebih lanjut dengan spektrofotometri. Kelebihan KLT: cepat, hemat sampel, prosedur simpel. Kekurangannya tidak cocok untuk senyawa volatil atau sulit pisah. Selanjutnya yaitu pemurnian. Proses memperoleh komponen murni dari bahan alam dengan memisahkan senyawa yang tidak dibutuhkan. Prinsip pemurnian yaitu berdasarkan peristiwa fisika atau tidak mengubah zat atau kimia reaksi membentuk senyawa baru, tergantung pada jenis, wujud, dan sifat. Campuran. Tujuannya mendapatkan zat murni dari campuran atau zat tercemar dan target kemurnian 95-100%. Metode pemurnian yaitu pertama, metode rekristalisasi, yaitu proses pemurnian senyawa padat dengan melarutkan zat dalam pelarut panas dan mengkristalkan kembali saat dingin. Prinsipnya, kelarutan menurun saat larutan dingin, kemudian senyawa murni mengkristal, pengotor tetap terlarut. Yang kedua, metode dekantasi, pemisahan campuran padat atau cair. Pemisahan campuran padat cair atau dua cairan tak saling larut melalui sedimentasi dan penuangan hati-hati. Prinsipnya, komponen padat mengendap, kemudian cairan jernih dituang perlahan. Ketiga, metode sublimasi, yaitu pemisahan zat padat menjadi gas langsung, lalu dikondensasi kembali menjadi padatan murni. Prinsipnya, zat padat dengan tekanan uap tinggi akan menyublim saat dipanaskan. Pertama, metode rekristalisasi. Kelebihannya efektif untuk pemisahan cair padat. Kedua, pengotor tidak ikut mengkristal. Kekurangannya tidak cocok jika zat utama sukar larut. Dua, metode dekantasi. Kelebihannya desain sederhana, aplikasi luas. Kekurangan, kurang efektif jika massa jenis mirip dan tidak cocok untuk campuran yang sulit mengendap. Metode sublimasi. Kelebihannya sangat murni, cocok untuk senyawa padat yang mudah menguap. Kekurangannya hanya untuk zat padat tertentu, memerlukan banyak alat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.